للطالب اللبيب في دار الحبيب. Ya, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa khususan ila jamil ulama sampai lagian awalan wa akhiran wa khususan ila jamil ulama salafus salihin wa khususan ila jamil ulama sampai lagian awalan wa akhiran wa khususan ila murabbi ruhina Kiai Haji Abdul Latif Busyra wa khususan ila murabbi ruhina Habib Hasan bin Tahir bin Sahil wa khususan ila al-imam al-arif billah kutubud da'wati wal irsyad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama kita tentang kajian kitab Risalatul Mu'awwanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi sebelum masuk pembahasannya, kita perlu mengenal siapa Al-Habib bin Muhammad Al-Haddad. Karena mengapa? Ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus mengenal siapa di balik berhasilnya karangan Risalatul Mu'awwanah. Jadi beliau itu berkebangsaan Arab Yaman. Lahir pada abad ke-12 Hijriah. Kalau bulan Masehinya itu tanggal 30 Juli 1634. Ya, beliau lahir tanggal 30 Juli 1634 dan wafat pada 10 September 1720. Ya, beliau itu adalah ulama yang suka mengkaji tentang bidang fikih dan bidang syariat. Ya, beliau itu mempunyai 140 guru. Jadi Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad itu mempunyai 140 guru. Di antaranya Abdullah bin Syekh Maula Al-Aidid, Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Abdullah bin Ahmad bil Faqih, Akil bin Muhammad Abdurrahman As-Saqaf, Sahil bin Ahmad Bahasan Al-Hudaili Ba'alawi, Muhammad bin Alwi As-Saqaf. Ya. Jadi termasuk karangan beliau ini yang kita akan kaji yaitu kitab Risalatul Mu'awwanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in ya karim. Ya Allah, yassir, mudahkanlah. Rabbi, ya Allah, yassir, mudahkanlah. Wa'in ya karim, dan tolonglah kami, wahai yang maha mulia. Ya. Jadi setiap perkara yang akan kita lakukan atau setiap ada sesuatu yang kita akan lakukan, kita mohon untuk dipermudah oleh Allah. Baik itu belajar, mengarang kitab, ataupun yang lain-lain, atau ujian, perlu kita berdoa mudah-mudahan Allah memudahkan di dalam urusan kita. Waftah bil haqqi, dan bukakanlah dengan kebenaran. Waftah bil haqqi, dan bukakanlah dengan kebenaran. Wa antal fattahul alim, sedang
Engkau wahai Allah yang maha membuka, Al-Alim, lagi maha mengetahui. Wa antal fattahul alim, sedang engkau Allah Al-Fattahu, maha membuka, Al-Alimu, lagi maha penyayang. Lagi maha mengetahui. Wa antal fattahul alim, sedang engkau wahai Allah Al-Fattahu, maha pembuka, Al-Alim, lagi maha mengetahui. Qalu, mereka mengatakan, mereka ini yang dimaksud itu malaikat. Malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau wahai Allah, la ilma lana, tiadalah bagi kami ilmu, la ilma lana, tiadalah bagi kami ilmu, illa ma allamtana, kecuali apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami. Illa ma allamtana, kecuali apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau, antal alimul hakim, engkaulah lagi maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Quran surah Al-Baqarah ayat 32. Jadi ayat ini menceritakan tentang malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada kala itu berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, sebutkanlah benda-benda yang ada di bumi." Nah, ini bilang malaikat, "Qalu, wahai Allah, subhanakala, maha suci engkau, tidak ada, kami tidak mempunyai ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami." Jadi ini adalah suatu bentuk ta'zimnya kepada para malaikat kepada Allah. Alhamdulillah, adapun pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah, adapun segala pujian hanya milik Allah. Al-Wahidi, yang esa. Al-Wahidi, yang esa. Al-Majidi, yang agung. Al-Jawadi, yang maha dermawan. Al-Wahhabi, yang maha memberi yang maha pemberi. Ar-Razzaqi, yang maha pemberi rezeki. Al-Hannani, yang sangat luas rahmatnya. Al-Mannani, yang maha memberi sebelum diminta. Ya, segala puji hanya milik Allah yang maha esa. Ya, Allah itu tunggal, tidak ada duanya. Ya. Al-Majid, yang maha agung. Al-Jawadi, yang maha dermawan. Apa pengertiannya dermawan? Dermawan ialah zat yang kedermawanannya mengumum. Jadi Al-Jawad itu sekalipun tidak ada di dalam Asmaul Husna, tapi Al-Jawad itu biasa terdapat di dalam syair. Itu ya Jawad.
Yaitu pengertiannya ialah kedermawanannya itu mengumum kepada seluruh makhluk. Jadi kedermawanannya itu tidak hanya untuk orang muslim saja. Jadi kedermawanannya itu mencakup seluruh makhluk, baik orang kafir, orang Hindu, orang Konghucu. Jadi tidak hanya orang Islam yang mendapatkan kedermawanannya Allah. Ya. Al-Wahabi berasal dari kata wahabah, yaitu Allah yang maha pemberi. Ar-Razzaqi, ya, yang maha memberi rezeki. Al-Hannani, yang sangat luas rahmatnya. Ya, Allah itu sangat luas rahmatnya. Andaikan kita itu diperlihatkan luasnya rahmatnya Allah, maka lebih besar rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala daripada alam semesta. Karena mengapa? Ya, Al-Hannan itu mempunyai pengertian al-wasi'ur rahmah, yaitu yang luas rahmatnya. Ya. Al-Mannani, ya, yang maha pemberi sebelum diminta. Jadi sebelum diminta itu Allah sudah memberikan kita nikmat-nikmatnya. Jadi apa tugas kita sebagai seorang hamba? Yaitu mensyukuri apa yang diberikan kepada Allah, apa yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Dan maknanya itu istimrarun. Apa istimrarun? Terus menerus. Tidak pernah putus. Jadi Allah memberikan nikmat itu terus menerus, tidak pernah putus. Ya. Allazi ba'atsa Muhammadan, Allah yang mengutus Nabi Muhammad. Naktun ke lillah. Nabi Muhammad, allazi ba'atsa Muhammadan khatama anbiya'ihi, yang mengutus Nabi Muhammad khatama anbiya'ihi sebagai akhir dari segala nabi. Jadi Nabi Muhammad itu diutus sebagai penutup dari nabi, para nabi. Ya. Birisalatihi, dengan membawa risalahnya Allah. Birisalatihi, dengan membawa risalahnya Allah. Diperuntukkan kepada siapa? Ila jami'il insi wal jan. Diperuntukkan kepada seluruh manusia dan jin. Jadi Nabi Muhammad membawa risalahnya Allah itu tidak hanya diberlakukan kepada manusia. Ya. Nabi Muhammad membawa risalah itu tidak diperuntukkan kepada manusia saja, tapi diperuntukkan juga kepada jin. Ya, diperuntukkan kepada jin. Wa anzala alaihil furqana, dan Allah yang menurunkan al-furqana. Furqan itu nama lain dari Al-Quran. Furqan itu nama lain dari Al-Quran. Asal katanya furqan ialah faroqoh. Faroqoh. Apa artinya faroqoh? Siapa yang tahu apa artinya faroqoh? Pembeda. Kenapa Al-Quran itu dibilang pembeda? Karena di dalam Al-Quran ada perbedaan antara yang benar dan yang salah. Makanya kata lain dari Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Ya. Fihi, yang di dalam Al-Quran hudan, ada petunjuk. Ya, fihi, yang di dalam Al-Quran hudan, ada petunjuk. Kepada siapa?
linnasi, kepada manusia. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu seluruh permasalahan hidup semuanya terjawab di dalam Al-Qur'an. Ya, seluruh permasalahan hidup semuanya terjawab dalam Al-Qur'an. Seluruh penyakit ada kesembuhannya berasal dari Al-Qur'an. Ya. Linnasi, kepada manusia, bukan orang Islam. Jadi siapa yang mau diberi petunjuk, maka baca Al-Qur'an. Ya. Siapa-siapa yang mau diberi petunjuk, maka baca Al-Qur'an. Wa bayyinatin, dan di dalam Al-Qur'an bayyinatin, ada penjelasan. Ya, ada penjelasan. Di dalam Al-Qur'an juga ada penjelasan. Jadi seluruh permasalahan yang samar semuanya itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi sesuatu yang tidak jelas itu semuanya itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya. Minal huda, apa itu penjelasan? Minal huda berupa petunjuk, wal furqanah, dan berupa pembeda antara yang baik dan yang salah. Ya. Petunjuknya Al-Qur'an itu yaitu antara pembeda antara yang baik dan yang salah. Jadi kalau mau kita mengetahui mana yang baik dan yang mana yang salah, ya baca Al-Qur'an. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu banyak petunjuk. Wa syara'a lahu wa li ummatihi, dan Allah mensyariatkan lahu, kepada Nabi Muhammad. Wa syara'a lahu, dan Allah mensyariatkan lahu, kepada Nabi Muhammad, wa li ummatihi, dan kepada umatnya, ma ausa bihi Nuhan, apa-apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Ma ausa bihi Nuhan, apa-apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Wa syara'a lahu, apa maksudnya itu? Allah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad. Dalam artian apa? Nabi Muhammad itu dia itu tidak membawa agama baru. Jadi Nabi Muhammad itu tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad hanya menyempurnakan agama yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad itu tidak membawa ajaran baru. Nabi Muhammad hanya menyempurnakan ajarannya nabi, ya. Wa faddala dinahu, dan memuliakan agamanya. Allah memuliakan agamanya. Wa faddala dinahu, dan Allah memuliakan agamanya. Ala sairil adyan, atas seluruh agama. Jadi Allah memuliakan agama Islam atas seluruh agama. Ya. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi. Wa ja'alahu, dan Allah menjadikan Nabi Muhammad. Wa ja'alahu, dan Allah menjadikan Nabi Muhammad akrama khalqihi alaihi, paling mulianya ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alahu, dan Allah menjadikan Nabi Muhammad
akrama khalqihi alaihi, paling mulianya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ja'ala ummatahu, dan Allah menjadikan umatnya Nabi Muhammad, dan Allah menjadikan umatnya Nabi Muhammad khaira ummatin, sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan kepada manusia. Wa ja'ala ummata khaira ummatin ukhrijat linnas, dan Allah menjadikan umatnya Nabi Muhammad khaira ummatin, paling baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ya. Jadi Allah menjadikan kita itu sebagai umatnya Nabi Muhammad, paling baiknya umat yang ada. Ya. Bahkan Nabi Musa itu pernah meminta untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Saking mulianya umatnya Nabi Muhammad. Ya. Siapa mereka itu umatnya Nabi Muhammad? Yu'minuna billah, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi umat Nabi Muhammad itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya hari kiamat, termasuk tidak? Tidak. Karena kategori umatnya Nabi Muhammad ialah yang percaya kepada hari kiamat. Ya. Siapa lagi? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Umat Nabi Muhammad itu memerintahkan dengan kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang memerintahkan dengan kejahatan, termasuk tidak? Tidak. Karena umat Nabi Muhammad itu ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan dengan kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan dengan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan umatnya Nabi Muhammad itu yanhauna, mereka mencegah 'anil munkari, dari perkara mungkar. Apa itu perkara yang mungkar? Perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara keji, ya, kejahatan, ya. Yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad itu ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan dengan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Jadi kalau kita melihat suatu kemungkaran, maka harus dicegah. Harus dicegah. Kalau kita tidak mampu mencegah kemungkaran menggunakan tangan, maka kita lapor. Lapor kepada siapa? Lapor kepada pemimpin. Siapa itu pemimpin? Pemerintah. Kalau ada dilihat orang yang mabuk-mabukan, kalau ada orang yang dilihat orang yang sementara zina, maka kalau kita tidak mampu mencegahnya dengan tangan, maka kita laporkan. Kalau tidak mampu lagi melaporkan, bagaimana? Maka cukup dengan hati kita itu mengingkari perbuatannya. Yang penting kita mengingkari perbuatan yang mungkar. Jangan mendukung. Kalau dilihat-lihati saja berarti sama dengan ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan dengan kebaikan. Kalau ada dilihat-lihat saja orang-orang lewat, orang berzina,
orang minum khamar baru dilihat-lihat saja, itu sama saja dengan ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan dengan itu namanya tidak mencegah kemungkaran. Itu tidak mencegah kemungkaran, karena kemungkaran itu harus dicegah. Karena kategori umat Nabi Muhammad ialah yang mencegah dari kemungkaran. Ya. Wa yata'awanuna 'alas sabri. Dan mereka umatnya Nabi Muhammad itu yata'awanuna, saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Alal birri, atas kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Wa yata'awanuna alal birri wat taqwa. Dan umatnya Nabi Muhammad itu yata'awanuna, saling tolong menolong, alal birri, atas kebaikan, wat taqwa. Ya. Dan takwa. Jadi kalau ada orang yang saling tolong menolong di dalam kemungkaran, semisal saling tolong menolong membagi sabu-sabu menjadi bandar sabu, nah, itu tidak termasuk dari umatnya Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad ialah saling menolong dalam kebaikan. Wala yata'awanuna 'alal ismi wal udwan. Dan umatnya Nabi Muhammad itu la yata'awanuna, tidak saling tolong menolong, 'alal ismi wal udwan, atas dosa dan kemungkaran, udwan, permusuhan, ya, udwan, atas dosa, ya, atas dosa dan permusuhan. Ya. Jadi kalau ada orang yang saling tolong menolong di dalam keburukan, semisal namimah. Nah, namimah itu tidak baik. Jadi namimah itu ada hadisnya, an-namimah tuh begini, an-namimah orang yang saling adu domba itu tidak masuk surga atau tempat. An-namimah tuh finnari. Adapun orang yang saling adu domba, tempatnya itu di neraka. Jadi jangan tolong menolong di dalam keburukan. Ya. Karena harusnya umatnya Nabi Muhammad itu tolong menolong di sisi kebaikan. Bukan sebaliknya. Ya. Wa yuqimunas sholata, umatnya Nabi Muhammad itu mendirikan sholat. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka faqad kafaro ziharon, maka dia itu kafir secara nyata. Nah, bilang, ay sebentar pi, belum pi habis game sebentar pi. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Jangan menunda-nunda sholat. Sholatlah sebelum disolati. Ya. Wa yu'tuna zakata, umatnya Nabi Muhammad itu juga menunaikan zakat. Ya. Ya. Wa yatawasawna 'alas sabri, dan saling berpesan atas kesabaran. Artinya saling menasehati. Kalau ada salah teman tak, dinasehati, jangan begini, begitu. Menasehati atas kesabaran. Ya. Sabar kalau dikena musibah, ini lagi kalau kena musibah sabar. Karena mengapa? Ada ayatnya, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Wa yujahiduna fi sabilillah, dan umatnya Nabi Muhammad itu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah,
mereka umatnya Nabi Muhammad itu bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah. Ya. Iya, di jalan Allah. Ada suatu hadis yang mengatakan mana paling afdolnya amal. Ya. Ada sahabat yang mengatakan kepada Nabi, "Oh ya Nabi, mana paling afdolnya atau mana amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Yang pertama itu as-sholatu ala waktiha, salat pada waktunya. Yang kedua al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Yang ketiga amal yang paling disukai oleh Allah yaitu birrul walidain, ialah berbakti kepada orang tua. Berarti bagaimana kita bagaimana kita di zaman now ini mensikapi jihad? Karena jihad itu kalau pemahamannya orang-orang jihad itu berperang, saling tembak menembak, saling main pedang-pedang. Nah, maka untuk zaman sekarang jihad itu diarahkan ke menuntut ilmu. Jadi jihad itu tidak selalu tentang pertumpahan darah. Jihad itu tidak selalu tentang saling mengalahkan. Tapi jihad untuk zaman sekarang ialah kita menggunakan pikiran kita untuk melawan serangan-serangan orang luar dari hal-hal yang negatif. Jadi itu juga termasuk jihad. Menuntut ilmu juga termasuk jihad. Ya. Man salaka thoriqan, barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum melangkahkan kaki saja itu sudah dinaungi sayapnya malaikat. Jadi beruntungnya orang yang menuntut ilmu. Ya. Wala yakhafuna ya. Sampai sini dulu. Wallahu alam bisawab. Semoga apa yang kita kaji hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa berguna untuk kita semua, terutama diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.